Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di konten IBG. Insyaallah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, mohon dijelaskan tentang kesunahan memakai surban. Apakah hanya disunnahkan pada hari Jumat saja atau disunnahkan pada setiap sholat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terkait dengan pakaian yang digunakan ketika sholat, ini ada aturan wajib, ada aturan keafdoliahan. Sebagaimana kita tahu, pakaian yang digunakan ketika sholat, aturan yang wajib itu ada dua. Yang pertama adalah mampu menjadikan satrul aurah, tertutupnya aurat. Jadi pakaian apapun, berbagai macam jenis, berbagai macam motif, berbagai macam model, ini hukumnya boleh asalkan menutup aurat. Yang kedua adalah toharoh minan najasah. Pakaian tersebut harus pakaian yang suci, terbebas dari najis. Ini yang pertama adalah aturan wajib di dalam sholat. Yang kedua, ada aturan yang sifatnya sunnah secara syar'i. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 31, "Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudu zinatakum 'inda kulli masjid." Ambillah pakaian kalian, ambillah hiasan kalian, ambillah yang terbagus dari yang kalian miliki 'inda kulli masjid, untuk setiap masuk ke dalam masjid. Konotasinya adalah tentu untuk sholat. Artinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baju yang akan engkau gunakan untuk sholat, pilihlah dengan pakaian yang bagus. Nah, bagus ini ada yang bagus menurut syariat. Apa itu? Di antaranya yang pertama adalah pakaian berwarna putih. Karena dalam banyak hadis, baginda Nabi Muhammad SAW menerangkan anjuran tentang baju berwarna putih. Insya Allah videonya sudah ada di kesempatan yang lain. Bisa panjenengan cari tentang kesunahan memakai pakaian berwarna putih untuk ibadah, terutama sholat. Jadi ada nih kesunahan yang sifatnya dalilnya nas, dari Quran maupun dari hadis. Yang kedua, ada lagi sifatnya yang selain baju berwarna putih juga disunahkan oleh Rasulullah. Apa itu? Di antaranya memakai imamah. Di antaranya juga imamah jika dimaknai sebagai rida atau surban. Kemudian kesunahan yang ketiga adalah dengan memakai siwak. Ini tiga hal ini adalah yang disunahkan di dalam hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Meskipun dalil memakai sorban atau imamah di dalam sholat, ini mayoritas hadisnya adalah dhaif kedudukannya. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, bahwa rakaataini bi'imamatin khairun. Dalam riwayat yang lain, afdolu min sab'ina rak'ah bila imamah. 2 rakaat yang dikerjakan dengan mengenakan imamah, kain yang dililitkan kepada peci, ini lebih afdol dibandingkan 70 rakaat dengan tanpa imamah. Ada lagi hadis yang menyatakan 2 rakaat dengan menggunakan rida, sorban yang ditaruh di pundak kanan maupun kiri, ini hukumnya lebih afdol dibandingkan sholat dengan tanpa menggunakan rida. Meskipun ini hadisnya mayoritas kedudukannya adalah dhaif, tetapi dalam kaidah ilmu hadis dikatakan oleh para ulama ahli hadis bahwa hadis-hadis dhaif tersebut tetap boleh digunakan, tetap boleh diamalkan dalam rangka fadilah amal. Sehingga untuk memakai rida, untuk memakai sorban, untuk memakai baju putih, ini tidak hanya untuk hari Jumat saja, tapi untuk semua sholat. Mau sholatnya wajib, mau sholatnya sunnah, mau sholat sebagai imam, sebagai makmum, sholat sendirian, di rumah, di masjid, semua sholat hukumnya afdol untuk mengenakan pakaian-pakaian yang ada kesunahan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang perlu dipahami, bahwa baginda Nabi Muhammad SAW ini perilakunya, ini adalah perilaku yang dapat dijadikan sebagai hukum. Maka ada yang namanya sunnah qauliyah, ada yang namanya sunnah takririyah, ada juga yang namanya sunnah fi'liyah. Apa itu?
perilaku dan kebiasaan Nabi Muhammad. Jika kita niat untuk menirunya, maka mendapatkan pahala, karena yang ditiru adalah apa yang disukai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar bahwa Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang dalam kebiasaan beliau makan menghindari makanan berupa sayur labu putih karena kurang sreg dan kurang enak. Tapi ketika melihat baginda Nabi Muhammad SAW makan labu putih di sebuah hidangan dengan lahap, menyantapnya dengan penuh semangat, maka Anas bin Malik kemudian mengatakan, mulai saat ini saya akan jadikan lidah saya untuk menyukai labu putih sebagaimana labu putih disukai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jika niatnya begitu, maka tidak ada kesalahan dan memang mendapatkan kelebihan sendiri. Bukan sekedar imamahnya, bukan sekedar sorbannya, tapi betul-betul pengen meniru kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun apabila ada yang memilih pakaian yang lain juga tidak salah. Kenapa? Karena yang pertama ada pakaian yang sifatnya wajib, yang kedua sunnah menurut dalil-dalil nas, yang ketiga ada kesunahan yang sifatnya adalah kesunahan yang bersumber dari uruf. Kesunahan yang bersumber dari sesuatu yang dikatakan baik oleh masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Khudil afwa." Berikanlah olehmu maaf. Jadi jangan pelit kalau maaf. Mintalah maaf dan mudahlah untuk memberikan maaf. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahlah masyarakat untuk melakukan al-uruf. Apa itu al-uruf? Ulama mufassirin mengatakan al-uruf maksudnya adalah sesuatu yang dianggap baik oleh mayoritas masyarakat, sesuatu yang dianggap sebagai spesial, dianggap bagus oleh masyarakat tersebut selama tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Contohnya apa? Contohnya memakai lengan panjang. Ini masyarakat kan menganggap kalau memakai lengan panjang ini lebih sopan, lebih beretika, lebih beradab dibandingkan baju lengan pendek. Berarti baju lengan panjang dipakai sholat lebih afdol. Karena nuruti al-uruf, nuruti kebiasaan masyarakat. Contohnya apa lagi? Jangan pakai baju yang ada gambar aneh-aneh. Gambar singa atau gambar tengkorak misalnya. Kenapa? Karena menurut umumnya masyarakat nggak pantas baju ini dipakai sholat. Nah, jadi jangan ada motif-motif yang berlebihan, gambar-gambar yang berlebihan. Atau mungkin ada tulisan-tulisannya. Kenapa? Karena menurut kebiasaan masyarakat, kalau ada tulisannya dibawa sholat, mengganggu kekhusyuan jamaah yang lain. Bahkan para ulama radhiyallahu ta'ala anhum di dalam kitab-kitab beliau memberikan wejangan kepada kita, baju yang engkau rasa tidak pantas untuk digunakan ketika bertemu dengan pejabat, maka baju itu jangan engkau gunakan untuk berjumpa dengan Allah ketika sholat. Artinya apa? Baju kayak gini ini kalau dipakai acara resmi kira-kira pantas enggak? Oh enggak pantas. Kalau enggak pantas berarti baju itu jangan dipakai sholat. Nah, maka tiga tadi seyuknya kita perhatikan dengan betul-betul. Yang pertama adalah sesuatu yang sifatnya wajib, berarti tidak boleh diganggu gugat, harus dilaksanakan. Yang kedua, sesuatu yang sifatnya sunnah secara dalil nas. Artinya ini kalau mau dilaksanakan afdol, tapi kalau tidak juga tidak masalah. Ada teman kita yang nggak melakukan, nggak ada masalah, nggak usah dijelek-jelekan karena sholatnya tetap sah. Kemudian yang ketiga, kalau kita mau melakukan kesunahan lagi, diperhatikan juga tentang kebiasaan, norma, adat istiadat, dan berbagai macam kebiasaan baik yang sudah disepakati oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Termasuk kalau memakai imamah, memakai imamah sesuai situasi dan kondisi. Tebalnya seperti apa, warnanya seperti apa, diperhatikan. Memakai sorban juga ada berbagai macam tata caranya. Memakai baju, memakai sarung, memakai gamis, dan lain sebagainya. Kalau bisa tiga ini nanti disinkronkan sehingga menjadi pakaian yang pantas dan sah untuk digunakan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Semoga dapat menjadi keterangan yang utuh buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.